Selamat siang Bapak Ibu Guru Penguji maupun dosen penguji dalam kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Agustina. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini pada Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 2 Amlapura, Bali. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Jadi, jumpa lagi di pelajaran IPA hari ini anak-anak. Gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Baik. Baik semuanya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta diri dulu memimpin doanya, ya. Yang lain tolong di-unmute dulu mic-nya karena suaranya terganggu kalau misalnya semua ngidupin mic ya. Jadi Giri silakan dihidupkan dulu mic-nya, pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Giri ya. Nah, jadi anak-anak untuk absennya Ibu sudah taruh di chat, nanti kalian bisa klik di sana. Dan Ibu lihat sepertinya kalian semua juga sudah siap untuk memulai pelajarannya. Masih semangat nggak? Semangat? Masih. Oke, biar tambah semangat, Ibu. Masih. Ya, Ibu kasih satu video anak-anak. Nanti, oh ya sebelumnya, suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya? Oke. Ya, silakan di-unmute dulu. Unmute dulu videonya. Suaranya unmute. Bu akan mulai share screen dulu ya. Udah dilihat nggak videonya? Di rumah pasti Udah, gitu Bu. ya? Pasti gitu belajarnya ya. Semua dulu diambil yang lain, kalau udah ngambil buku pasti kiap, kalau nggak ngantuk, kalau nggak lapar. Nah, jadi kalau untuk belajar anak-anak terutama di rumah, kamu harus bisa ngatur diri kamu sendiri ya. Jadi karena apalagi belajar dalam masa COVID kayak gini, kalau kamu nggak ngatur diri sendiri ya nanti nggak belajar-belajar, yang ada malah main. Atau kalau nggak tidur terus. Bisa dipahami ya? Jadi semangat tetap belajarnya anak-anak ya. Walaupun keadaan kayak gini, mudah-mudahan kita bisa cepat masuk sekolah semester depan. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita ya. Kemarin pertemuan minggu lalu Ibu sudah membahas tentang sel-sel darah. Nah, jadi pertemuan hari ini tentang apa? Pertemuan hari ini bahas tentang organ dan mekanisme peredaran darah manusia. Jadi di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang organ dan mekanisme peredaran darah. Sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang ini ya. Lihat gambarnya ini anak-anak. Menurut kamu ini gambar apa? Gambar apa ini? Darah. Darah. Darah apa? Ya, sel darah merah. Masih ingat nggak fungsi darah apa? Mengedarkan oksigen. Mengedarkan Nutrisi. mengedarkan oksigen, mengedarkan nutrisi. Kira-kira kalian pernah bertanya nggak kenapa darah bisa mengalir? Terus kenapa darah itu bisa mengalir ke kepala? Padahal kalau zat cair, kalau darah kan zat cair itu sifatnya kan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Siapa yang bisa membawa darah itu sampai ke atas? Dengan cara Jantung. dipompa oleh jantung. Dengan cara dipompa oleh jantung. Iya, dipompa oleh jantung. Terus mengalir di mana darahnya itu anak-anak? Di pembuluh darah. Ya, di pembuluh darah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pembuluh darah, organ-organ sistem peredaran darah itu apa? Yaitu jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang itu. Nah, apa tujuan pelajaran kita? Sebelumnya presensi Ibu taruh di chat ya, anak-anak. Nanti bisa diklik. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? Pertama, kamu dengan melihat tayangan video, nanti Ibu akan kasih video, kamu bisa mengidentifikasi organ peredaran darah. Kemudian melalui kegiatan diskusi, kamu bisa mengetahui fungsi organ-organ peredaran darah. Lalu dengan melihat video dan diskusi, kamu bisa menganalisis
baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, untuk materi hari ini Ibu sudah berikan di Google Classroom. Nanti di link untuk LKPD-nya di link ini, handout-nya di sini dan sudah Ibu juga kasih di grup WA kelompok kalian juga. Jadi nanti kita bisa langsung bekerja ya. Yang pertama kita mengenai dulu tentang video apa video sebenarnya. Anak bisa dengar suara dari video ini? Bisa. Atau apa yang membuat jantung berdetak? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100 ribu kali, mengirim setiapnya 2 ribu darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kolam tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60 ribu mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Nah, oke, sudah diamati videonya? Sudah. Sudah. Ya, sekarang Ibu mau nanya nih, dari video itu pertanyaan apa yang bisa kamu ambil atau ada pertanyaan apa atau apa yang bisa kamu amati dari video tadi? Nah, coba angkat tangannya. Pertanyaan apa? Ya, ayo Anggita, silahkan. Saya mau tanya, Bu, gimana proses terjadinya detak jantungnya berdenyut gitu jantungnya? Ya, kenapa jantung bisa berdenyut ya? Nah, Ibu tampung dulu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Bagaimana darah bisa mengikat oksigen dan karbon dioksida? Nah, kenapa darah bisa bagaimana caranya darah mengikat karbon dioksida dan oksigen? Ya, bagus sekali. Kemudian yang lain? Rasya mungkin? Kenapa darah itu dibedakan warnanya, sedangkan darah itu kan warnanya merah? Oh ya, tadi di video darahnya ada yang kelihatan biru, ada yang kelihatan merah gitu ya. Kenapa dibedakan gitu? Ya. Oke deh. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak bisa kalian jawab. Ibu tampung dulu ya. Kita akan jawab nanti bersama-sama di akhir. Dan bisa dijawab juga setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Kita sekarang akan mulai mengerjakan LKPD yang tadi sudah Ibu share. Gimana caranya? Pertama kamu berdoa dulu. Kemudian kamu mengamati. Tadi kita sudah mengamati ya. Lalu mengamatinya itu kamu identifikasi nama organnya, fungsi tiap organnya, dan analisis mekanisme peredaran darahnya. Dari mana kamu dapat informasinya? Kamu bisa melihat dari buku bacaan atau buku paket atau buku bahan ajar yang Ibu kasih. Kemudian bisa juga lewat internet atau melalui diskusi dengan teman dan juga dengan Ibu di grup diskusi kalian di WA ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan di LKS itu, di LKPD itu diisi. Nanti kita akan membahasnya pada saat masuk ke Zoom lagi. Jadi, Ibu kasih waktu mengerjakan ini secara asinkronus selama 40 menit. Nanti kalian masuk lagi setelah 40 menit untuk kita menjawab dan mencari tahu jawaban yang benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Oke. Oke. Bu. Kalau seperti itu, silakan dikerjakan sama 40 menit sampai ketemu lagi dalam waktu 40 menit. Oke. Anak-anak, sudah dikerjakan LKS-nya, LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah lihat ya di kelompok kalian. Nah, Ibu lihat dulu hasil diskusi kalian ya. Anak-anak lihat ini. Yang Ibu share kalian lihat? Atau suara Ibu terdengar dengan baik? Lihat. Lihat ya. Jadi ini hasil diskusi kelompok 1 ya. Kemudian ada hasil diskusi dari kelompok 6 juga sudah ada. Jadi Ibu lihat kalian sudah berdiskusi dengan baik ya. Nah, anak-anak sekarang siapa bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1? Eka Witnyani. Eka, kelompok berapa Eka? Kenapa kelompok 8, Bu? Yang mana punyamu? Oh, yang paling atas rasanya, Bu. Ini ya? Ya, Bu, itu. Anak-anak bisa lihat? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Kan dibaca Eka. Bisa, Bu. Organ yang berperan dalam mengedarkan darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Dari jantung dan pembuluh darah. Gimana yang lain, setuju? Setuju. Setuju. Organ yang berperan dalam mengedarkan darah itu adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau darah sendiri itu sebenarnya adalah jaringan anak-anak ya. Ingat, jaringan beda sama organ. Ya. Nah, pertanyaan nomor 2. Siapa bisa?
Silakan angkat tangan. Ayu Anggita, oke. Ayu Anggita, nomor absen kelompok berapa? Kelompok 7. Ayu Anggita sudah nyetol belum? Itu Bu yang LKPD-nya itu. Ya, sambil nunggu, coba dibacakan nomor 2-nya, Kak. Pembuluh darah merupakan bagian yang menjadi teman mengalirnya darah pembuluh darah. Apa pertanyaan nomor 2? Anak-anak lihat ciri-ciri dari pembuluh darah ya. Siapa bisa jawab? Bagaimana ciri-ciri dari pembuluh darah? Oke, Giri. Giri kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Ini ya, oke. Ini pekerjaannya Giri. Silakan Giri dibacain, Ibu. Ya, Bu. Pembuluh darah. Yang pertama arteri. Ciri-cirinya denyut terasa, kalau luka darahnya memancar, pembuluh darah tebal dan elastis, katup satu dekat jantung. Fungsinya adalah membawa darah keluar jantung ke seluruh tubuh. Vena. Denyut tidak terasa, luka darah menetes, pembuluh tipis, tidak elastis. Katup di sepanjang pembuluh darah. Fungsinya membawa darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Kapiler. Ciri-cirinya berukuran kecil, halus, dindingnya tipis dan berpori. Fungsinya tempat bertemunya arteri dan vena dan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibawa. Yang lain gimana? Setuju? Sudah, Bu. Yang lain gimana? Setuju, Bu. Setuju. Kita lihat dulu ya, sambil gini, sambil kita verifikasi ya. Jadi yang pertama komponen penyusun sistem itu adalah darah, jantung, pembuluh darah. Nah kalau ditanya organnya adalah jantung sama pembuluh darah ya. Kalau darah itu adalah jaringannya. Jaringan yang diedarkan di organ itu. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh temannya. Kemudian pembuluh darah ya. Tadi Giri sudah bagus sekali ya. Pembuluh darah itu ada 3 kan? Pertama ada pembuluh nadi, pembuluh arteri, pembuluh balik atau vena, sama pembuluh kapiler. Kalau arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan kalau vena masuk ke jantung anak-anak. Jadi kalau arteri biasanya berisi darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali adalah pembuluh arteri pulmonalis. Kalau vena adalah darah yang biasanya banyak mengandung karbon dioksida, kecuali nanti ujung arteri sama vena itu akan bercabang menjadi pembuluh yang kecil, itulah disebut sebagai pembuluh kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Ya, jadi dia kayak penghubungnya, anak-anak. Nah, seperti ini. Ya, jadi penghubungnya. Jadi saat arteri membawa darah yang banyak oksigen, biasanya diberikan warna merah. Ya, kalau arteri biasa diberikan warna merah, itu artinya merujuk ke darah yang banyak mengandung oksigen. Seperti itu. Nanti dia akan masukkan ke dalam jaringan tubuh. Jaringan tubuh itu kan macam-macam, ada jaringan lemak, jaringan jaringan kulit anak-anak. Nah, di dalam jaringan itu kan ada sel ya. Sel-selnya itu kan perlu oksigen untuk membuat energi kan. Nah, di sanalah nanti oksigen itu akan ditukar oleh pembuluh kapiler, nanti dibawa ke pembuluh vena, darah yang sudah tidak kaya oksigen. Seperti itu ya, itu fungsinya. Nah, kemudian ciri-cirinya tadi kan sudah dibacakan oleh Giri ya. Jadi pembedanya itu nanti ada tempatnya, ada dinding pembuluhnya, aliran darahnya, denyut, katup, sama darah yang keluar. Kalau nadi adalah pembuluh darahnya itu tempatnya tersembunyi dalam tubuh. Kalau pembuluh balik dia dekat. Biasanya warnanya kebiruan anak-anak. Coba kamu lihat tangan kamu. Ada yang warnanya biru-biru atau ungu? Ya, itu adalah pembuluh vena. Ya, tempatnya dekat permukaan tubuh. Kemudian ini ada. Kalau pembuluh nadi itu tebal, kuat dan elastis. Kalau balik itu tipis dan tidak elastis. Seperti sudah tadi Giri bilang ya. Ini sudah kalian kerjakan dan Ibu lihat sebagian besar sudah benar. Aliran darahnya kalau nadi meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Kalau nadi denyutnya terasa, kalau balik vena tidak terasa. Dan katupnya kalau nadi 1, kalau balik banyak. Kalau arteri terluka, maka darahnya akan memancar. Kalau vena yang terluka, darahnya hanya menetes. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Kemudian
Pertanyaan yang nomor 3, siapa bisa jawab? Silahkan angkat tangan. Pertanyaan nomor 3 itu tentang bagian jantung. Ya, siapa bisa jawab bagian jantung? Angkat tangannya, Nak. Siapa itu? Jadi sudah ya tadi ya. Coba yang lain dulu temannya. Dibacakan aja. Pratnya bisa? Dibacakan aja pratnya. Pertanyaannya terganggu ya? Apa Ayu Anggita ini ya? Halo? Pratnya dengar suara ibu? Oke, nggak apa-apa kalau gitu matiin aja mic-nya. Coba yang lain bisa membantu. Siapa bisa jawab? Giri sudah tadi kan? Yang lain gimana? Eka? Logista? Saya ada, Bu. Eka, oke. Eka, silakan Eka. Nama bagian-bagian jantung dan fungsinya. 1. Vena cava berfungsi membawa darah dari kepala dan anggota tubuh bawah ke serambi kanan. Nah, tunggu 2. dulu. Aorta, Eka kelompok berapa? kelompok 8. Oh, Eka kelompok 8. Ya, sambil baca boleh Ibu cariin gininya. Silakan lanjutin. Ya, Bu. 2. Aorta mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 3. Arteri pulmonalis membawa darah kayak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. 4. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. 5. Vena pulmonalis membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung. 6. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. 7. Katup tricuspidalis mencegah darah kembali ke atrium. 8. Katup tricuspidalis mencegah aliran balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. 9. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. 10. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. 11. Dinding jantung menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Ya, bagus sekali ya. Yang lain gimana? Setuju dengan jawabannya Eka? Atau ada yang berbeda? Sama? Gimana? Tasya mungkin? Ada yang beda? Setuju. Setuju ya? Oke. Setuju. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah bagian-bagian dari jantung kan ya? Bagian dari jantung. Jadi jantung itu anak-anak, jantung itu adalah fungsinya untuk apa? Kalau jantung secara umum. Memompa darah. Iya, Pompa darah. Nah, jantung itu ada di mana? Jantung itu ada di dada sebelah kiri. Coba kamu pegang dadamu sebelah kiri. Ada denyut-denyut nak? Ada. Coba kalau lihat Lemino. Tambah denyut-denyut nak? Lihat Blackpink gitu ya. Ya. Jadi jantung itu besarnya seberapa sih? Besarnya sekepalan tangan kamu. Jadi kalau kamu ngepal, segitu besar jantung kamu anak-anak. Kamu kepalin tangan kamu, segitu jadinya besarnya. Dan terdiri dari bagian ya. Ada yang bagian namanya serambi, ada bagian yang namanya bilik. Nah, sebelum yang lain coba dimatiin dulu mic-nya anak-anak. Oke. Makasih ya. Nah, jadi jantung itu kenapa bisa berdenyut? Karena dia ada ototnya. Nah, namanya otot jantung. Anak-anak masih ingat nggak waktu kita belajar otot? Otot kan ada 3 ya. Otot polos, otot lurik, otot
jantung. Jadi jantung karena otot itu bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi. Nah, jadi kecepatan denyut jantung tiap orang itu berbeda-beda, tergantung kondisinya. Kondisinya apa? Misalnya usianya, berat badannya, jenis kelaminnya, kesehatannya, dan juga aktivitasnya. Contohnya, misalnya kalau kamu lari sama kamu jalan, denyut jantung kamu berbeda nggak? Beda kan? Beda. Iya, kalau lari pasti lebih cepat. Denyut jantungnya jeduk gitu ya. Kalau jalan nggak sampai kayak gitu, paling denyut biasa. Ya, oke Nana ya. Nah kemudian bagian jantung, secara umum bagian jantung itu dibagi jadi dua bagian dulu, bagian serambi, bagian bilik. Sebenarnya ada empat ruangannya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kalau jantung kanan untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Kalau jantung kiri berhubungan dengan peredaran darah ke seluruh tubuh. Ya, bagian-bagian jantung seperti yang sudah dibilang oleh Eka, ya kamu sudah identifikasi ini. Ini adalah atrium. Kalau atrium itu sama dengan serambi. Kalau atrium sama dengan apa, Nana? Atrium sama dengan serambi ya. Bagian atas ini serambi, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Jadi bagian sini adalah bagian kiri. Sebelah sini adalah bagian kanan. Ada aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah terbesar, arteri terbesar. Kamu lihat ini ukurannya gede banget. Ya, kemudian ada vena cava superior, ada vena cava inferior yang ke bawah. Ini menuju seluruh tubuh ini. Nanti ya, datang darah ke seluruh, dari dari seluruh tubuh menuju jantung lewat vena cava ini. Sedangkan kalau aorta ini untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Ya, ini kan sudah kamu bahas ya. Nah, sekarang siapa bisa menjawab pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya tentang apa? Bagi jantung sudah. Nah, mekanisme peredaran darah. Siapa bisa menjawab yang ini? Anggita. Yang lain gimana nih? Logista bisa? Oke, logista. Ya, Ayu sudah tadi kayaknya ya. Ayu udah belum? Saya, Bu. Ayu belum ya? Ntar ya. Logista dulu ya. Oke, logista silakan. Ayu matiin dulu mic-nya. Serambi kanan. Yang apa? Nomor 1 serambi kanan. Nomor 1 serambi kanan. Nomor 2 satu. serambi kiri. Logista kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Udah nyetor logista? Sudah. Ini ya? Yang ini. Ini? Bukan, di bawahnya. Ya, itu. Ini? Ya. Yang lain lihat? Yang lain lihat? Mekanisme. Lihat. Bu. Mekanisme peredaran darah. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri, nomor 5 vena, nomor 6 arteri, nomor 7 tubuh, nomor 8 paru-paru, nomor 9 tangan dan kepala, nomor 10 arteri pulmonalis, nomor 11 vena pulmonalis, nomor 12 aorta. Kemudian? Yang bagian darah warna Darah banyak, yang biru? darah yang banyak mengandung Oksigen. coba. Darah banyak mengandung O2, O2 yang sama warna biru. Biru apa hitam?
Biru. Biru. Terus? Yang hitam CO2 atau karbon dioksida. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dong dulu, kok pada diam semuanya nih. Ayo, biar semangat ada tepuk tangannya. Terus nih kayaknya nih. Pendapat yang lain mungkin? Tidak. Sama ya? Tidak. Sama. Iya, sama. Sama ya. Jadi, itu adalah mekanisme dari peredaran darah ya. Jadi yang pertama seperti dibilang serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, 4 bilik kiri, 5 vena, 6 arteri, 7 tubuh, 8 paru-paru, 9 kepala dan tangan, 10 arteri pulmonalis, 11 vena pulmonalis, dan 12 adalah aorta. Karena gambarnya Ibu pakai ini, yang biru ini adalah banyak mengandung oksigen. Jadi ingat di bagian kiri anak-anak ya. Bagian kiri ini kaya dengan oksigen, sedangkan bagian kanan lebih kaya CO2. Bisa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa bisa? Nomor 2. Ayu Anggita, coba. Ayu Anggita. Ya, Bu. Oke, Ayu Anggita. Silakan. Langsung baca, Bu. Ya, langsung baca punyamu. Pada peredaran darah besar, darah keluar dari bagian jantung bilik kiri menuju ke tubuh dan kembali ke jantung pada bagian serambi kanan. Iya. Yang lain gimana? Sama apa beda? Sama. 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 Kalau peredaran darah besar, intinya itu adalah darah keluar dari jantung ke tubuh, lagi kembali ke jantung. Keluarnya lewat mana? Lewat bilik kiri. Nanti masuknya kemana? Ke serambi kanan. Ya, bagus sekali. Lanjut yang nomor 3. Siapa bisa? Saya, Bu. Siapa bisa? Saya, Bu. Oke, Suryantari. Ya, silakan dibaca. Buat darah besar, surat gambar di atas. Darah besar, bilik kiri, arteri, tubuh, di kanan. Ya, yang lain dengar nggak? Jadi kalau peredaran darah besar, Suryantari kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 7. Ya, oke. Kita lihat tadi karena suara kurang jelas, Suryantari boleh dimatiin dah mic-nya, nggak apa-apa. Kelompok 7 ya. Mana ini kelompok 7 yang bilang? Oke, dimatiin aja nggak apa-apa nak. Sudah install ke sini belum? Suaranya operatnya matiin dulu mic-nya. Oke. Jadi tadi Eka sudah menyatakan tentang Komang Suryantari sudah bilang tentang peredaran darah besar ya. Nah, peredaran darah besar artinya peredaran darah besar, benar ya? Urutannya ya. Peredaran darah besar urutannya dari nomor 4. Nomor 4 adalah dari bilik kiri ke aorta. Ya, ke aorta, lalu menuju arteri. Dari arteri menuju ke seluruh tubuh. Nanti ke seluruh tubuh masuk ke nomor 5 ini. Nomor 5 ini adalah vena, cava superior maupun inferior ya. Baru masuk ke serambi kanan. Ya. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya. No, siapa itu saya? Giri ya, silakan Giri.
Pada peredaran darah kecil, darah keluar dari bagian jantung bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri. Serambi kiri. Yang lain gimana, setuju? Setuju. Setuju ya. Setuju. Kalau peredaran darah kecil itu secara garis besar dia adalah dari jantung, paru-paru ke jantung. Nomor 5. Siapa bisa nomor 5? Nomor 5. Rasya mungkin Rasya. Oh, oke. Siapa itu? Ayu. Oke, Ayu, silakan. Darah yang kaya oksigen keluar dari bagian jantung arteri, sedangkan darah yang kaya akan karbon dioksida keluar dari bagian vertikal kanan. Ada yang berbeda mungkin? Jadi kalau menurut Ayu, darah itu keluar dari bagian jantung arteri. Menuju kemana tadi? Menuju kemana? Ada yang berbeda pendapat mungkin? Saya, Bu. Oke, Yunita silakan. Pratnya coba dimatiin dulu gininya, Nak. Mic-nya. Ya, Yunita. Darah yang kaya akan oksigen keluar dari bagian jantung bilik kiri, sedangkan darah yang kaya akan karbon dioksida keluar dari bagian jantung serambi kiri. Serambi kiri. Nah, kalau Yunita gimana? Yang lain mana? Mana pendapatnya yang lebih tepat? Ayu Anggita apa Yunita? Yunita, menurut saya. Menurut Giri Yunita. Nah, kalau Anggita kira-kira yang di mana masih kurang tepat? Di bagian jantungnya kan, ini bagian jantungnya itu kan langsungnya 4 ruangan di jantungnya, bukan langsung ke pembuluh darahnya itu. Ya. Jangan dipakai mengedarkan. Ya. Jadi Ayu itu harusnya tadi ke bagian jantungnya dulu ya, bukan langsung ke arterinya ya. Bisa ya? Ya, jadi jawaban Yunita sudah tepat. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, siapa bisa jawab? Coba Rasya. Pertanyaan selanjutnya Rasya coba dijawab. Urutan peredaran darah kecil. Bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri. Serambi kiri. Yang lain gimana, setuju? Setuju. Setuju. Jadi kalau peredaran darah kecil itu intinya dari jantung, paru-paru ke jantung ya. Dari vena pulmonalis, dari arteri pulmonalis nanti masuk ke paru-paru, akhirnya ke vena pulmonalis lagi, masuknya ke serambi kiri, ya, harus nanti masuk ke bilik kanan. Ke bilik kanan mulai lagi lah melakukan peredaran darah besar. Ini bersamaan prosesnya ya, anak-anak ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kita sudah sampai kesimpulan berarti ya. Nah, sebelumnya, jadi kalau peredaran darah kecil juga sudah tadi ya, dibilang oleh Rasya. Nah, kesimpulannya gimana kira-kira? Sebelum Ibu gini, siapa bisa ngasih kesimpulannya? Oke, Giri dulu, habis itu Eka. Oke, Giri silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui organ-organ dan fungsinya yang berperan dalam sistem peredaran darah dan kerjasama organ-organ tersebut sehingga bisa membentuk mekanisme peredaran darah, mulai dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Giri. Ayo anak-anak, tepuk tangan dulu tangannya biar. Oke. Sekarang Eka. Gimana pendapatnya Eka? Kesimpulan yang saya dapat adalah kita dapat mengidentifikasikan peredaran darah pada manusia, memahami gangguan pada sistem peredaran darah, organ-organ, dan fungsinya. Ya, bagus sekali juga. Tepuk tangan juga untuk Eka ya. Jadi kedua kesimpulan ini sudah tepat ya anak-anak ya. Jadi seperti tujuan kita di awal, kesimpulan kita yang harus kita ambil itu pertama, jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah. Ya,
Jantung ada 4 bagian, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Kemudian pembuluh darah ada 3, pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Peredaran darah ada 2, peredaran darah besar dan darah kecil. Kalau peredaran darah kecil, itu dari jantung ke paru-paru menuju jantung lagi. Kalau peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh menuju jantung lagi. Ya, jadi kamu harus bisa sekarang membedakan antara organnya, membedakan fungsinya, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, untuk refleksi hari ini anak-anak. Nah, Ibu mau nanya dulu, refleksi kalian. Kira-kira setelah mempelajari pelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Apa manfaatnya untuk kalian menurut kalian? Coba kasih pendapat. Jadi tahu. Ya, Logista? Ya, Logista? Menjadi tahu gimana proses dari sistem peredaran darah. Terus? Jadi tahu gitu, oke. Jadi tahu sistem peredaran darah kayak gimana. Yang lain punya pendapat yang lain, gimana setelah belajar ini? Apa yang kalian dapat ambil manfaatnya kira-kira? Dapat pengetahuan. Dapat pengetahuan. Terus apa lagi? Yunita atau Komang mungkin? Tahu cara kerja jantung. Tahu cara kerja jantung, bagus sekali. Kalau Yunita? Tahu tentang bagian jantung. Tahu tentang bagian jantung. Terus kesannya belajarnya hari ini gimana nih? Senang, happy atau gimana? Apa bosan mungkin? Happy ya. Mudah-mudahan happy terus ya anak-anak ya. Oke deh. Iya. Seperti itu, supaya Ibu tahu kalian sudah paham atau belum. Ibu akan minta kalian mengerjakan kuis. Ya, kuisnya ini nanti akan Ibu berikan di Google Classroom maupun di grup kelas kalian. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 1 jam. Ya, untuk kerjainnya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini kita bermanfaat anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan, nanti untuk pelajaran berikutnya kalian akan pelajari tentang cara penyakit dan upaya pencegahannya. Ya. Kemudian Ibu minta kalian membaca materi tersebut. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta dulu kita tutup dengan doa. Tadi bukanya dengan doa, tutupnya juga dengan doa. Nah, sekarang yang memimpin siapa? Giri lagi, oke. Silakan dipimpin Giri. Sebagai rasa syukur karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan pembelajaran kali ini, mari kita berterima kasih dengan mengucapkan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat. Ingat jaga kesehatan, terutama di keadaan sekarang ya, mau menghadapi ulangan. Jangan sampai sakit. Ingat pesan Ibu tadi yang barusan juga ya. Oke, sampai jumpa. Selamat siang anak-anak.